Bertemu lagi di channel saya Sigit. Kali ini saya akan membahas tentang parade mengaji yang diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia. Di antaranya adalah Jogja, Bandung, kemudian di Banten juga. Kemarin kabarnya juga di Riau juga diselenggarakan juga. Ini suatu hal yang menarik dan ironis menurut saya. Dimana kemarin pada saat pandemi selama hampir 2 tahun, banyak para umat muslim itu memprotes karena mereka tidak bisa menggunakan masjid. Nah, sekarang ini justru masjid dibuka dan bebas untuk melakukan kegiatan di masjid, justru mereka tidak melakukannya di masjid. Ini kan yang menarik ya. Kenapa menjadi seperti itu gitu loh. Tapi yang aneh di sini saya melihat gini ya, ternyata di balik kegiatan ini mereka ternyata banyak yang tidak mempunyai izin gitu. Nah, saya akan mengutip dari sebuah ini ya, dari Detik Jateng nih, hasil penelusuran Detik yang mengatakan bahwa ternyata izin mengaji di Jogja itu tidak punya izin, mereka hanya melakukannya secara spontan. Ini saya bacakan sedikit ya. Jadi penyelenggara mengaji di Jogja itu adalah Badan Wakaf Al-Quran atau BWA Jogja. Jadi kepala cabang BWA Jogja yaitu Narko A. Fikri itu menjelaskan kegiatan ini adalah spontanitas, dan mereka juga mengatakan bahwa sebelum menggelar di Malioboro Jogja, mereka sudah menyelenggarakan kegiatan ini di Ina Garuda yang juga di kawasan Malioboro Jogja. Saya sempat berpikir ya, kalau ini dilakukan oleh umat non-muslim, apakah juga bisa melakukan secara spontanitas gitu? Misalkan tiba-tiba umat Katolik atau umat Kristen atau umat Hindu dia menggelar acara di tempat publik atau tempat umum seperti ini gitu ya, dan nggak memakai izin sama sekali, spontan alasannya gitu. Apakah juga mendapatkan permakluman juga dari aparat penegak hukum atau Pemda ataupun kepolisian? Nah, sebenarnya ini adalah masalah yang harus kita cermati ya, karena hal seperti ini sebenarnya sangat sensitif juga, karena ada namanya, kalau orang bilang itu ya, asas keadilan ya. Kalau pemerintah atau aparat setempat atau Pemda itu mengizinkan untuk umat muslim melakukan kegiatan ibadah ataupun praktek-praktek ibadah, entah itu mengaji, sholat atau apapun ya, mestinya mereka juga memberikan keluasan juga kepada yang non muslim ya. Jangan sampai terjadi suatu anggapan bahwa ternyata pemerintah itu lebih memprioritaskan mayoritas sementara minoritas diabaikan, seperti itu hak-haknya ya kan. Pasti akan muncul seperti itu gitu. Ya, kenapa saya bicara seperti ini ya, karena kalau kita bersamaan dengan kegiatan ini ya, kegiatan pro kontra tentang aksi baca Al-Quran di Malioboro ini, terjadi kasus juga di mana di Banten atau di kota Cilegon itu ada penolakan terhadap pembangunan sebuah gereja ya. Ya, kalau kita pikirkan gereja itu menjalankan kegiatan rutin di tempat yang tertutup ya, dan di tempat tertutup kemudian juga tidak mengeluarkan suara yang bisa mengundang orang untuk menarik perhatian, tapi justru untuk membuat bangunannya aja sulit gitu, ada masalah perizinan. Nah, ya coba deh kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat muslim, yang mereka tuh bebas sekali mengadakan kegiatan apapun gitu, menutup jalan, menutup gang, nggak ada yang mempersoalkan, nggak ada yang berani menegur gitu. Nah, sementara banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan non-muslim, walaupun dalam lingkungan tertutup aja, mereka tuh mendapatkan protes dari lingkungannya. Misalkan untuk yang Katolik atau Kristen, mereka menyelenggarakan ibadah di rumah aja dengan mengundang istilahnya saudara-saudara seiman aja, itu banyak yang dikomplain sama tetangga. Intinya mereka tidak boleh menyelenggarakan kegiatan praktek ibadah di rumah. Ini kan suatu ironi yang sebenarnya sangat tidak adil gitu ya. Kadang-kadang hal seperti ini memang
kurang kita bicarakan, tapi ya sebenarnya harus kita bicarakan, karena kalau nggak kita bicarakan ya akan menjadi semacam api dalam sekam yang tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah padam gitu. Hal seperti ini harus kita istilahnya kita cermati juga ya, kayak fenomena kasus di kota Cilegon ini, dimana di sana itu kalau nggak salah pada tahun 2010 atau 2011 itu FKUB di sana memang tidak memperbolehkan ada rumah ibadah selain umat ibadah muslim, dan mereka tuh menolak adanya pendirian rumah ibadah di sana itu. Jadi kalau kita cermati aksi penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon itu kemarin bukan hal yang baru. Jauh-jauh ini sebenarnya sudah ada aksi tersebut ya, bahkan sempat muncul juga di beberapa media, tapi mungkin di media mainstream kurang mendapatkan perhatian karena ini kan isu lokal gitu kan. Nah ini menjadi suatu perdebatan yang sebenarnya tidak akan pernah putus ya, masalah perizinan gereja, masalah perizinan rumah ibadah yang seperti pura, wihara, yang kadang akan sulit diwujudkan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Meskipun secara hitungan angka ya, jumlah non muslim di situ itu sebenarnya cukup untuk menjadi atau mengisi anggota rumah ibadah tersebut. Tapi kadang karena karena perizinan yang mewajibkan warga sekitar itu mempunyai tanda tangan 60 untuk mendukung, akhirnya tidak terwujud. Nah, kadang kasus ini hilang begitu saja karena memang ya dari non muslim sudah tidak mau lagi, misalnya malas untuk memperjuangkan lagi ya, untuk apalah ya. Tapi ada beberapa juga terus berjuang seperti GKI Yasmin yang di Bogor itu, meskipun akhirnya dia tidak mendapatkan tempat yang semestinya, harus pindah ke lokasi yang di tempat lain yang jauh dari komunitas mereka. Nah, semoga ini menjadi suatu pergumulan kita semua bahwa kehidupan beragama di Indonesia itu masih timpang dan penuh ironi ya, karena untuk melakukan kegiatan hal yang kecil pun untuk non muslim itu kadang sangat sulit gitu ya, dipersulit lah gitu ya. Seperti misalkan kegiatan ibadah di rumah yang memang sebenarnya itu ada kegiatan dari rumah ke rumah seperti itu, tapi kadang-kadang sudah dicurigai sebagai kekristenan atau hal yang lain. Semoga ini menjadi suatu perenungan kita ya, semoga masalah-masalah seperti ini ke depan lebih baik gitu kan ya. Sebagai umat Kristiani kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita perjuangkan untuk beribadah di rumah kita sendiri atau punya rumah ibadah sendiri dimanapun saudara kita berada itu bisa terwujud tanpa ada suatu halangan yang berarti ya. Semoga apa sedemikian bermanfaat.